Evan Fournier merupakan salah satu bintang dalam kecemerlangan Prancis kemarin di Olimpiade. Di NBA pun, ia pernah menjadi seorang pemain yang solid, mencatatkan double digit points dari 2014 sampai 2022. Di NBA musim kemarin, ia memang hanyalah merupakan pemain bench di tim cupu. Meski begitu, rataannya masih terbilang cukup lumayan. Baru-baru ini, kabar mengagetkan datang dari Fournier. Tiba-tiba saja, pemain yang telah bermain selama 12 tahun di NBA ini memutuskan untuk meninggalkan NBA untuk ke Eropa. Apa alasannya dan apakah ini merupakan keputusan yang terbaik? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Pada pukul 11 malam waktu setempat, bandara di Yunani ramai dipadati massa Olympiakos. Meski hari sudah sangatlah gelap, tapi ratusan fans tersebut tetap datang untuk menyambut kedatangan sang peraih medali perak Olimpiade, Evan Fournier. Fournier sendiri merupakan amunisi terbarunya Olympiakos. Pemain asal Prancis ini baru saja menandatangani kontrak sebesar 4 juta euro selama 2 musim, menjadikannya sebagai pemain termahal kedua di Olympiakos setelah Sasha Vezenkov. Fans NBA sendiri cukup menyoroti berita ini. Fournier memang sudah mulai menurun di NBA, meski begitu, ia jelas bukanlah pemain yang buruk. Faktanya, sebelum terbang ke Yunani, Fournier ini rupanya telah mendapatkan tawaran kontrak dari Washington Wizards. Untuk informasi, Wizards ini bukanlah tim yang bagus, dan bahkan bisa dibilang, tim ini tidak punya masa depan. Berbeda dengan San Antonio Spurs yang meski jelek tapi punya masa depan yang baik, Wizards ini punya rekor buruk dan masa depan yang juga buruk. Melalui sebuah interview, Evan Fournier secara khusus mengatakan bahwa ia menolak tawaran dari Wizards karena ia tidak mau menjadi seorang mentor di tim yang cupu. Sebenarnya, Fournier tidak bisa disalahkan. Di 2 tahun terakhir, ia punya pengalaman yang cukup buruk di NBA. Di musim 2021-2022, ia merupakan pemain bench di New York Knicks. Sementara itu, di musim kemarin, bersama Detroit Pistons, ia hanyalah menjadi pemain bench untuk tim tercupu di NBA. Saya yakin, ia sudah lelah dengan segala keburukan ini. Beberapa orang berkata bahwa bermain di tim terburuk di NBA jelas lebih baik dibanding bermain di tim Eropa. Meski begitu, saya rasa saat ini ungkapan tersebut sudah tidak lagi berlaku, khususnya untuk Fournier, yang notabene-nya merupakan orang Eropa dan pernah bermain lama di NBA. Bagi Fournier, NBA sudah bukanlah prioritas utamanya, khususnya jika ia tidak mendapatkan tawaran bagus di NBA. Di NBA musim mendatang pun, saya yakin Fournier juga tidak akan mendapatkan gaji yang tinggi. Musim kemarin bersama Pistons, ia memang masih mendapatkan gaji besar senilai 18,8 juta dolar. Tapi di musim 2024-2025 mendatang, saya rasa ia akan mendapatkan kontrak bernilai minim atau bahkan mungkin veteran minimum. Di Olympiakos, ia mendapatkan kontrak senilai 4 juta euro atau setara dengan 4,4 juta dolar selama 2 tahun. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang buruk untuk pemain seusia Fournier. Apalagi saat ini, Fournier juga senang karena kini ia bermain di tim kelas atas dan bisa mendapatkan peran sebagai bintang. Berbeda dengan tim sebelumnya di Detroit Pistons, di mana ia hanya merupakan pemain bench di tim yang buruk. Fournier sendiri sebenarnya masih cukup tajam dalam bermain basket. 2 tahun yang lalu, ia bahkan masih sempat mencetak 41 poin dalam laga melawan Boston Celtics. Jika saat itu ada orang yang bilang bahwa Fournier akan hengkang ke Eropa dalam 2 tahun, mungkin tidak akan ada orang yang percaya, karena 2 tahun yang lalu saja, Fournier masih amatlah hebat. Tapi kini, ia hanya mendapat tawaran dari tim papan bawah dan ia pun tidak berniat mengambil tawaran tersebut. Kalau menurut kalian, apakah Evan Fournier akan bisa mendominasi Liga Eropa di musim 2024-2025 mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.